Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, ketemu lagi dengan pembahasan kita mengenai One Punch Man. Oke guys, kali ini aku tuh mau ngebahas nih karakter yang cukup menyimpan banyak misteri di sepanjang seri. Yap, dia adalah Watchdog Man. Pada kesempatan kali ini, aku tuh mau ngajak kalian ngobrol-ngobrol aja sih soal karakter unik yang satu ini nih. Beberapa fakta dan informasi udah aku siapkan khusus buat kalian. Penasaran? Udah langsung aja kita mulai ke pembahasannya guys. Let's go! Oke, semisal melihat penampilannya harusnya ya kita semua udah paham lah kenapa sih kok bisa dia dikasih nama kayak gitu. Tapi guys, sampai konten ini dibuat, nama asli dari karakter yang satu ini tuh masih menjadi misteri. Watchdog Man sendiri itu kan merupakan pahlawan kelas S dan dia masih bertengger tuh di peringkat 12. Dia punya penampilan yang terbilang sangat mencolok sih. Alih-alih kayak pahlawan, dia itu malah kelihatan kayak maskot taman hiburan lah ya. Asli lah, kalian tuh harus tengok dia itu kayak mana ya kan. Gak make jubah guys, apalagi baju yang menunjukkan otot, no. Ataupun atribut kepahlawanan lain-lainnya, tidak ada. Dia malah menggunakan kostum anjing Akita Inu guys, yang berwarna putih yang menyelimuti ya seluruh tubuhnya dari atas hingga bawah. Kecuali sih ya bagian wajahnya sih. Makanya setipe lah dengan Saitama alias poker face. Gak pernah nunjukin emosi apapun juga. Dia tuh datar udah kayak ya udah kayak jalan tol aja gitu. Kalau dibilang Saitama tuh masih mending karena kan kadang dia masih berekspresi, tapi ini tuh babar blas ora ono ekspresine. Udah sih, paling kayaknya kalau bicara soal penampilan itu doang yang bisa disampaikan guys. Soal kepribadian juga nggak banyak yang bisa diceritain. Dia tuh terlihat sebagai pahlawan yang punya sifat kelewatan tenang coy. Entah dalam kondisi bagaimanapun dia selalu bertingkah ya udah B aja, biasa aja gitu. Disebutkan juga dia tuh selalu memakai kostumnya dalam keadaan apapun. Please note, apapun. Mau lagi makan, tidur, push rank, sampai mandi sekalipun disebutkan juga kostumnya selalu dipakai coy. Mungkin kata gara juga nggak ada ya guys dalam kamusnya. Tapi bentar, mandi pakai kostum tuh kayak mana? Kayak mana coba? Aduh, taruh, aku mikir dulu. Aduh, tapi otakku nggak nyampe buat mikir guys. Ini tuh terlalu wow. Aku nggak bisa bayangin. Dan prinsip dia itu selalu menjalankan tugas kepahlawanannya juga terbilang simpel sih guys. Dia tuh cuma mau melindungi kotanya sendiri, yaitu kota Q. Mau ada badai monster kayak manapun di kota sebelah, ya dia gak bakal tuh mau meninggalkan 1 senti pun penjagaannya dari kota Q. Momen dimana dia pergi dari penjagaannya pada kota Q, itu mungkin waktu rapat dengan para pahlawan kelas S lainnya guys. Tapi di sini dia juga menegaskan lagi nih, selagi semua bahaya tadi nggak ada hubungannya dengan kota Q, ya dia nggak mau bantu dan turun tangan sama sekali. Pahlawan kelas S lainnya mungkin aku rasa ya kayak menyimpan respect yang besar ke dia nggak sih? Karena nggak ada coy yang protes kayak mana, dia tuh nggak ada. Ya udah semua terima aja dia kayak gitu, kayak seolah memaklumi kalau Watchdog Man ya emang begitu adanya guys. Dari tampangnya sih, dia juga tipe orang yang gampang bosen dan jarang punya ketertarikan akan sesuatu guys. Mungkin kalau kepala dan otaknya dibedah, isinya ya cuma kota Q aja, nggak ada yang lain. Penjagaan dia di kota Q punya ciri khas guys, layaknya anjing beneran nih. Dia tuh bakalan duduk berjongkok pada sebuah batu layaknya monumen, dan dia lakuin itu di deket stasiun kota. Dia kayak mematung di sana sampai-sampai tuh sering dijadiin objek foto, dan dia masih santai aja. Ya udah slow aja gitu. Tapi semisal ada ancaman yang terdeteksi, dengan sigap dia tuh segera menuju ke lokasi. Pilihan musuh ketika melawan Watchdog Man tuh cuma ada 2 guys. Pasrah dengan kekalahan lalu mati di tempat, atau yang kedua nih, kabur dari hingga keluar batas kota Q. Pilihan kedua itu ada karena semisal musuh udah nggak mengancam kota Q lagi, Watchdog Man tuh bakalan cuek guys. Ini tuh pernah diterapkan juga sama Garo. Oh ya, aku juga berpikir nih guys, kalau Watchdog Man ini juga rada mirip dengan Saitama sih, khususnya di bagian ketika dia tuh nggak mau serius bertarung dengan manusia. Semisal lawannya monster, baru dilibas abis dah sampai berkeping-keping juga. Ayo aja gas kan. Tapi waktu ngelawan Garo kelihatan banget kan dia tuh masih menahan diri. Meski mengancam, Watchdog Man tuh masih menganggap Garo layaknya manusia biasa. Makanya tuh dia nggak melawan dengan kekuatan penuh. Oke, kita lanjut lagi guys. Namanya juga pahlawan kelas S ya kan? Ya jelas kekuatannya tuh sama sekali nggak bisa dianggap remeh. Percaya atau enggak, disebutkan nih kalau kota Q dianggap sebagai kota paling berbahaya. Ya, setelah kota Z tentunya. Tapi diketahui juga kalau Watchdog Man berhasil membasmi semua monster ataupun ancaman yang datang menyapa kota Q guys. Nggak tanggung-tanggung. Dia itu bahkan ditakuti karena tercatat belum pernah terkalahkan dalam pertarungan, termasuk melawan Garo, sang pemburu pahlawan sekalipun. Garo itu harus menerima hukuman ketika mencoba mengganggu teritorial Watchdog Man guys. Dia berhasil dibuat terpojok yang berujung Garo tuh memilih untuk kabur dari pertarungan.
Meski secara garis besar kekuatannya masih menjadi teka-teki, cuma kita bisa ambil beberapa poin nih dari melihat aksinya guys. Pertama, dia ahli bertarungan tangan kosong. Bukan bela diri, melainkan bertarung dengan dog style gitulah. Dia itu mengantisipasi setiap serangan Garo dengan mudah layaknya seekor anjing yang lagi mainan bola. Kedua, kemampuan fisik yang di atas rata-rata. Watchdogman pernah tuh ditunjukkan dapat merobek monster dengan mudah melalui satu cakarannya. Ini pertanda guys, kalau fisiknya dia punya daya tahan dan juga daya serang yang luar biasa. Next, kemudian kelincahan dan kecepatannya nih. Semua itu berkat refleksnya yang juga mengagumkan. Saking cepatnya doi, dia itu cuma butuh beberapa detik aja guys buat mengoyak banyak monster. Jadi, mau dikepung sekalipun masih belum berefek banyak lah kepada Watchdogman. Dibarengi dengan kemampuan pertarungan tangan kosong tadi, dia itu mengkombinasikan serangan dan pertahanan dengan sempurna guys. Belum lagi kelincahannya nih yang membuat dia tuh semakin sulit diserang. Tapi di sisi lain bisa menyerang musuh dari berbagai arah juga. Terakhir, indera penciuman terus pendengaran serta instingnya yang tajam coy. Layaknya anjing beneran. Semua elemen tadi tuh dimiliki oleh Watchdogman. Sehingga memungkinkan dia nih untuk bisa mendeteksi kehadiran musuh di wilayah kekuasaannya dan menghabisi musuh tadi dengan secepat mungkin. Well, semua yang aku sebutin tadi itu bisa dibilang belum kekuatan sepenuhnya ya guys. Dibandingkan sama Saitama sekalipun sih, belum diperlihatkan guys bagaimana dia bertarung dengan serius dan mengeluarkan semua potensinya. Saking misteriusnya, semua status dia di data asosiasi pahlawan tercatat dengan tanda tanya. Ini berarti kalau asosiasi pahlawan sendiri tuh nggak berani menjamin sejauh mana ukuran kekuatan Watchdogman guys. Oke, bicara soal karakter ini guys, kita juga punya poin pertanyaan yang pasti mengganggu kita, yaitu tentang bagaimana sih dia bisa kok sekuat tadi gitu. Dan juga kenapa cuma kota Q aja yang dia lindungi. Kita kupas satu-satu nih guys. Pertama, soal kekuatan dia. Hampir nggak ada clue pasti sih gimana dia bisa sekuat seperti sekarang, tapi nggak ada salahnya kan kalau buat menerka-nerka. Misalnya, kemungkinan Watchdogman itu adalah manusia mutan. Di pembahasan kekuatan, selain fisik, kekuatan utama Watchdogman itu kan salah satunya soal tajamnya insting dan indera dia guys. Buat aku manusia biasa sekalipun, meskipun dia seorang pro hero, pasti ada batasnya dong. Nggak mungkin bisa sekuat dan setajam hewan aslinya kan. Tapi dia berbeda guys. Ini berarti ada indikasi dong kalau dia tuh bisa menjadi manusia jadi-jadian yang bersembunyi di balik kostum. Kemungkinan kedua, adakah kalian yang tahu soal Phoenix Man? Itu tuh monster yang dilawan sama Child Emperor. Kalian tentu tahu kan, dia tuh mendapatkan kekuatannya tuh karena memakai kostum. Aneh emang, tapi itu terjadi di sini guys, dan diungkapkan oleh Phoenix Man-nya sendiri. Intinya, Phoenix Man itu monster kostum karena kekuatan dia berasal dari kostum yang dia pakai. Nah, ngelihat Watchdogman yang selalu menggunakan kostumnya dalam kondisi apapun, tentu ada sebuah alasan dong. Nggak salah sih kalau buat langkah pencegahan, tapi bisa aja kan semisal kostumnya itu sumber kekuatannya dan nggak boleh dilepas kecuali keadaan super mendesak. Itulah pokoknya kebanyakan super. Terus kemungkinan selanjutnya guys adalah murni karena berlatih. Entah gimana dia berlatih dengan berusaha cosplay menjadi anjing atau kayak mana gitulah. Sehingga dia tuh bisa punya kekuatan sehebat tadi. Ini mirip sih dengan Saitama yang mengklaim memperoleh kekuatannya berkat menu latihan khususnya. Maka bukan hal yang aneh juga semisal itu terjadi ke Watchdogman guys. Tapi karena menu latihan dia berbeda dan menyesuaikan dengan kemampuannya, jadi kita bisa lihat nih Watchdogman yang seperti sekarang. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Perihal kenapa sih kok kota Q aja yang dilindungi Watchdogman sehidup semati pula ya kan? Dari penampilannya, Watchdogman ini kan seperti anjing ras Akita Inu. Semisal kalian tanya Mbah Google guys, kalian tuh bakal nemuin info bahwa Akita Inu punya ciri khas yaitu sangat anti dengan sesuatu yang asing. Dan begitu juga menjaga sebuah tempat yang telah dianggap sebagai wilayahnya. Serta menyerang jika ada sesuatu yang membahayakan guys. Ini bisa dibilang menggambarkan Watchdogman banget kan? Karena dia tuh divisualisasikan demikian guys. Maka hal yang wajar jika dia tuh sangat menjaga teritorialnya. Tapi ada juga kemungkinan kedua yang bisa jadi menambah kemungkinan dari mana dia tuh memperoleh kekuatan. Ngelihat dia duduk di batu dan nunggu di stasiun, pikiran kita pasti terlintas soal Hachiko kan? Iya, si anjing setia kepada pemiliknya yang kisahnya tuh membuat haru biru itu guys. Nah bisa aja kan ini jadi indikasi kalau kesetiaan Watchdogman ke kota Q karena pemiliknya. Alias Watchdogman itu punya sosok yang dia hormati atau kayak menganggapnya sebagai majikan lah dan memerintahkan dia buat menjaga wilayah kota Q. Persis seperti kisahnya Hachiko. Cuma yang jadi pertanyaan, semisal ini benar, siapakah sosok pemiliknya guys? Apakah manusia biasa? Atau yang lebih ekstrimnya, dia adalah sosok yang memberi Watchdogman kekuatan seperti sekarang?
dan meminta dia untuk menuruti perintah menjaga kota Q sebagai bukti kesetiaan dan terima kasihnya dia. Ya sayangnya tadi tuh cuma sebatas asumsi guys, yang coba aku buat dengan informasi yang super duper terbatas. Malahan, hingga chapter terbarunya pun Watch Dog Man tuh belum menunjukkan cakarnya lagi. Jadi menurut kalian gimana soal teka-teki Watch Dog Man ini guys? Oke guys, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini nih. Asiknya kita bahas siapa lagi ya next content guys? Komen ya, kasih tahu, oke? So, see you again next time. Adios caramelos, stay safe everyone. Salam Animania.